Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden, Didik baru saja pulang dari mudik, dari kampung, berlebaran. Lu udah tahu kejadiannya? Oh, ceritanya. Ya, lebaran kali ini tampak suasana prihatin ya. Prihatin itu apa artinya? Iya, dalam arti tidak semeriah dulu. Itu memang ada hal yang menyenangkannya. Angka kecelakaan kan turun drastis gitu. Tapi pada saat yang sama kita lihat suasananya tidak semeriah dulu. Saya pulang kampung ke dua kampung kan. Pertama di Pekalongan itu mertua. Kemudian pas setelah lebaran kedua saya ke Tuban, itu orang tua sendiri. Baik di Pekalongan maupun di Tuban, ini bukan kota ya, saya memang benar-benar orang kampung gitu. Itu memang suasananya tidak semeriah dulu. Tadinya saya kira ini hal yang biasa saja, tapi setelah saya ngobrol-ngobrol memang suasana ekonomi yang terasa di Jakarta ya, itu juga sudah sampai di desa, karena memang banyak orang desa yang di Jakarta kan. Jadi yang paling menyolok menurut saya, banyak yang nggak pakai pakaian baru. Oh. Orang kampung lebaran nggak pakai baju baru, aneh ya. Saya nggak sempat komentar, nggak enak juga kan gitu. Ya. Meskipun saya juga nggak pakai pakaian baru. Yang kedua ya makanan sajian seadanya aja, dan dari obrolan-obrolan yang muncul dari tetangga maupun dari famili ya memang ya moga-moga tahun depan lebih baik lah. Itu aja seperti itu. Jadi terlalu bijaksana ngomong gitu. Ya kan? Tapi sebenarnya bukan hanya di desa-desa. Kebetulan orang desa sih ya. Yang di kota juga sebenarnya terasa. Gue nggak kemana-mana. Gue di Jakarta. Ya inilah cari makan biasanya ke mall. Karena yang buka biasanya di mall. Di Jakarta juga nggak ramai. Jadi gue juga mikir ini terus kemana orang-orang itu? Karena ternyata di daerah juga enggak. Padahal banyak yang nggak pulang kampung. Nggak mudik. Terus yang keluar negeri juga ternyata nggak banyak. Kecuali Bupati Indramayu. Indramayu. Ke Jepang dia kan? Di Jakarta ya biasa aja. Ya. Jadi lu bermaksud mengatakan apa nih? Gue mau bilang bahwa memang suasana prihatin itu terasa. Kalau di kelas bawah ya kita bisa nebak-nebak karena memang gelombang PHK kan ya tinggi. Tahun lalu itu gelombang PHK itu 250.000 orang. Tahun ini hanya dalam 2 bulan 40.000 ya. Jadi totalnya sudah 400.000. Itu data resminya Kepnaker. Kalau datanya teman-teman Serikat Kerja lebih tinggi biasanya. Itu yang bekerja. Karena ada asumsi kan kalau satu orang bekerja, maka ada rentetannya mulai dari 3 sampai 5 orang. Jadi kira-kira yang mengalami penderitaan itu lebih dari itu. 3 kali lipat sampai 5 kali lipat. Ini harusnya kita anggap serius. Masyarakat udah mulai merasakan berat dan pemerintah ternyata belum menunaikan janji-janjinya untuk memberikan perhatian pada rakyat kecil. Anak-anak gua memperdengarkan lagu apa itu? Selamat para pemimpin. Zaman Ali Sadikin. Plesetan. Versi plesetannya yang kira-kira begini, rakyatnya menderita, pemerintahnya berlebaran dengan mewah. Ya. Rakyatnya menderita, elitnya foya-foya. Itu muncul di kalangan anak-anak muda sekarang yang mungkin bukan kalangan rakyat miskin. Jadi kekecewaan itu terasa di rakyat miskin secara langsung karena itu tadi. Tapi memang ada yang kelas menengah itu sudah merasa juga. Karena dibilang kan udah mulai makan tabungan. Di generasi mudanya juga ternyata cari kerjaan susah begitu. Selesai kuliah cari kerjaan susah. Jadi kekecewaan itu muncul
makin lama makin terasa merata. Ya, memang seperti itu kondisi umumnya ya. Cuman ya ada positifnya juga lah. Ya Lebaran kali ini ya kalau saya melihat. Satu, tadi angka kecelakaan turun drastis. Mungkin tol lancar. Ya mungkin tol lancar. Karena kan lancar kan nggak ada yang jalan. Yang jalan berkurang ya lancar. Iya, karena itu tadi tersebar di banyak hari kan. Dan kemungkinan juga tidak 100% yang pulang kampung sebagaimana tahun sebelumnya. Ya. Satu, yang kedua, harga-harga juga relatif stabil. Ada kenaikan di sana sini, misalnya harga ayam tadinya 75 sekarang menjadi 100, tapi masih wajar lah ya. Harga cabai gua kan. Nah, oh iya. Cabai. Bawang putih juga, bawang merah naik, tapi naiknya kalau ibu-ibu yang keluar masuk pasar tapi ya biasalah, tidak ada lonjakan yang berarti ya. Maksud saya ya pemerintah dalam hal ini cukup mampulah menahan stabilitas harga ini. Cuman pertanyaannya sampai kapan? Seperti itu. Memang sulit. Pak Presiden mungkin mesti juga mendengar dari sisi yang lain bahwa yang kita dengar di media itu kan segala yang positif. Tol lancar, ya kan? Tapi itu tol. Di luar tol, orang berteriak-teriak, jalan di Pantura itu mereka sekian puluh jam nggak sampai ke Semarang. Ya kan? Jadi memang tol lancar, ya, dan yang disorot di media, yang ditampilkan di media hanya tol. Oh ya, jalan-jalan sudah mulai rusak ya. Nah, jalan-jalan udah rusak. Dan anggaran untuk perbaikan biasanya jatuh bulan Mei, Juni, itu tidak ada jaminan karena ada efisiensi itu. Kan itu kalau jalan kan kita ngomongin PU. Oh iya, PU kan yang rekeningnya di blok ya. Iya. Juga jalan-jalan, kalau saya merasakan jalan-jalan di provinsi, di beberapa, kan saya lintas provinsi dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat ke Jawa Tengah ke Jawa Timur, beberapa kali lihat jalan provinsi memang udah ada yang parah. Cuman saya nggak yakin tahun ini itu akan diperbaiki sehingga kondisinya akan makin parah. Demikian juga jalan-jalan di kabupaten di 3 provinsi itu. Jadi macet nggak? Macet sih kagak. Cuman ya itu tadi, ini jalan-jalan ini gimana ya nasibnya tahun depan atau tahun depannya lagi. Itu pasti lebih parah. Ya itu PR lah ya. Itu PR lah ya. Tapi kan semua yang sekarang dipuji, yang sampai ke Bapak Presiden bahwa itu positif, itu mesti diimbangi dengan kenyataan. Sebagai contoh kenyataannya adalah saat ini adalah saat efisiensi. Presiden kan selalu mengatakan kurangi ini, kurangi itu, seremonial kurangi. Lu tahu apa yang terjadi di Semarang? Hari Minggu, itu tanggal berapa hari Minggu? 6 ya. Hari ke-6 Lebaran, Kakor Lantas itu mengumumkan bahwa sudah lebih dari 50% pemudik kembali ke Jakarta. Dan pada pukul 9 sekitar itu pagi, Kapolri melakukan pengibaran bendera. Kayak orang mau balap. Lu bilang bahwa itu terlalu cepat. Bukan terlalu cepat. Orang udah sampai rumah, lu ngapain baru mengibarkan bendera harus balik, flag harus balik. Iya. Dan naik apa itu Kapolri dari rumah yang di Jakarta, rumah resmi ya, ke Semarang? Apakah naik mobil, naik motor? Kan nggak mungkin naik motor. Lebih mungkin naik apa? Orang bilang naik pesawat, ada yang bilang naik helikopter. Berapa biayanya? Jadi saat lu mengatakan bahwa orang susah, pejabat poya-poya, seremonial itu bagian dari poya-poya. Ya. Dan tadi siang gue, sebelum rekaman ini gue ketemu Pak Dr. Magdir Ismail. Dia bicara banyak hal, kami kongko Lebaran. Dia kemudian menyatakan hal yang paling penting sekarang adalah keprihatinan dia terhadap masyarakat di desa-desa. Di kota aja orang udah susah, bagaimana di desa. Dia datang ke desa-desa dan dia tahulah pokoknya entah dia datang atau apa, dia punya informasi yang cukup akurat bahwa kondisi di desa-desa seperti yang diceritakan Didi, Lebaran nggak pakai baju Lebaran lagi. Itu kan Pak Presiden mesti tahu itu. Meskipun ada hal-hal yang Didi katakan positif. Itu jangan jaga penteng. Baju Lebaran tadinya pakai, sekarang enggak. Orang Indonesia itu sangat dikenal sesusah-susahnya kita. Yang nggak pernah susah berkurang untuk konsumsinya. Orang Indonesia itu sangat konsumtif, apalagi menjelang Lebaran. Jadi kalau sampai Lebaran di baju baru, itu artinya nggak punya uang untuk
Berlebaran. Baju baru Chan. Ya jadi itu kondisinya, dan Pak Presiden mungkin memang penting yang dikatakan Nugroho bahwa masih kelihatan pejabat itu berfoya-foya. Di samping banyak masyarakat yang disuruh prihatin, terus prihatin, habis itu disuruh sopan lagi. Kalau kritik harus sopan. Bagaimana di situasi? Tempeleng. Ya polisi juga makin ya, gimana di? Ya, yang saya lihat mulai bersemangat lagi teman-teman mahasiswa ya. Ya mahasiswa mulai demo lagi kan. Lebaran sudah selesai. Ya moga-moga mereka sehat semua lah. Gitu. Dan makin demo makin besar. Ya kalau aktivis. Kalau respon pemerintah tidak tepat, tidak pas ya, dugaan saya akan membesar lagi. Tapi kalau sebagaimana dijanjikan oleh Presiden Prabowo, Pak Prabowo di hadapan para jurnalis senior beberapa hari yang lalu, pemerintah akan merespon dengan baik, akan meningkatkan kinerja dan lain-lain. Ya kalau itu memang benar-benar real, ya mungkin semangat demo juga bisa menurun. Lu percaya itu? Atau sebaliknya. Janganlah. Pak Presiden terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya lu dia dipancing-pancing.